Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab kita, ya, kitab Taqriratus Sadidah, ya, kitab Taqriratus Sadidah, dan kita insya Allah sekarang akan berbicara tentang pembatal puasa. Ya. Kita akan bicara tentang pembatal puasa. Nah, kita ke kitab kita lihat, oke, sama-sama. Nah, jadi kita akan bahas tentang pembatal puasa. Nah, saudaraku, ini pembatal puasa. Ini ada dua. Yang pertama adalah perkara yang membatalkan, perkara yang membatalkan pahala puasa. Ya. Walaupun nanti dikatakan puasanya sah, puasanya sah, ini mengurangi pahala yang ada. Jadi mengurangi pahala. Ya. Maka di sini tidak wajib untuk qadha. Ya, jadi tidak wajib untuk menggantinya. Maka dikatakan yang mengurangi pahala puasa itu namanya muhbitat. Ya, namanya muhbitat. Ya, jadi pahalanya berkurang. Puasanya secara fikih sah, ya, tapi berkurang pahalanya. Ya, bahkan menghabiskan pahalanya. Ya, ya. Nah, namanya muhbitat. Ya, muhbitat. Yang kedua, ini yang membatalkan seluruh pahala, batalkan puasanya, bersamaan juga pahalanya. Jadi puasanya batal, pahalanya juga habis. Ya, kecuali ada uzur. Ya, dikecualikan jika ada uzur. Maka di sini seseorang yang mengalami hal ini maka wajib atasnya untuk qadha, menggantinya di lain hari. Dan dinamakan namanya muftirat. Ya, mufattirat, ya. Namanya mufattirat. Atau muftirat juga bisa, atau mufattirat juga bisa. Nah, kita sekarang yang muhbitat. Nah, kalau muhbitat ini, ya saudaraku, bahwa ini membatalkan pahala puasa. Ya, membatalkan pahala puasa. Di sini, ya, di footnote dikatakan ada 5 yang membuat pahala puasanya kita berkurang bahkan habis. Di antaranya berdusta, ghibah, namimah, ya, melihat syahwat, ya, melihat dengan syahwat, ya, bersumpah palsu, ya. Nah, ini adalah atau bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang nggak benar. Nah, itu dikatakan bagian dari mengurangi pahala puasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Jadi di sini dikatakan berapa banyak orang yang tidak dikatakan puasa, ya, karena hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, ya, lapar dan dahaga dan haus, atau lapar dan haus saja. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi seperti itu, ya. Jadi dia hanya mendapatkan apa? Rasa lapar, ya, dan rasa haus saja, ya. Dia tidak dikatakan berpuasa. Dia tidak mendapatkan puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Nah, apa saja? Yang pertama adalah yang mengurangi pahala puasa adalah ghibah. Ya. Apa itu ghibah? Yaitu berbicara, ya, tentang saudaranya yang sesama muslim, ya. Jadi dia berbicara saudara muslim, ya, dengan hal yang tidak disukainya, ya, yang tidak disukainya. Walaupun pernyataannya itu benar. Perhatikan di sini saudaraku. Dia menyebut, ya, atau berbicara tentang saudaranya sesama muslim
tapi hal itu tidak disukainya, walaupun itu sebuah kebenaran. Maka ini dikatakan ghibah. Nah, kemudian yang kedua adalah namimah. Apa itu namimah? Namimah yaitu memindahkan ucapan, ya, memindahkan ucapan dengan tujuan, ya, tujuannya adalah menyebarkan fitnah, ya, menyebarkan fitnah. Nah, ini juga disebut dengan namimah, ya, dengan namimah. Dia ucapkan tujuannya, jadi dia ucapan dari orang lain, ya dia mendapatkan pembicaraan itu, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, dan ini namanya menyebar fitnah, itu namanya namimah. Yang ketiga kadzib itu berdusta atau berbohong. Ya, berdusta yang jadi membawa berita, jadi membawa berita, ya, membawa berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bighairil waqi', ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, ini adalah kadzib, berbohong atau berdusta. Nah, ini. Selanjutnya, apalagi yang selanjutnya adalah, ya, melihat nador, ya, melihat sesuatu yang haram atau yang halal tapi dengan syahwat. Ya. Dia bisa melihat sesuatu yang haram, ya, atau dia melihat sesuatu yang halal tapi dengan syahwat. Ya. Ya. Jadi dengan nafsu birahi. Jadi dia sepertinya menikmati apa yang dia lihat. Jadi dia menikmati apa yang dia lihat. Nah, ini juga mengurangi pahala puasa. Nah, selanjutnya melakukan sumpah palsu atau hilful kadhib, ya. Sumpah palsu. Ini juga mengurangi pahala puasa. Kemudian qaul zur, ya, wal fuhsy wal amal, ya. Jadi zur itu berkata dusta, ya. Ya, jelek, ya. Kemudian berbuat kejelekan, amalnya jelek, ya. Dalam hadis disebutkan, ya, dikatakan barang puasa, siapa yang berpuasa, ya, ya, yang tidak meninggalkan ucapan yang kalau ucapan dan perbuatan yang dusta, ya, maka Allah tidak butuh. Walisallahu hajatun, maka Allah tidak butuh, ya. Allah tidak butuh terhadap apa yang ia lakukan, ya. Yang butuh yang dilakukan dengan tidak makan dan tidak minum, ya, itu. Ini yang ke-6. Ya. Nah, itu adalah kaitan dengan muhbitat. Ya. Kemudian bagaimana dengan mufattirat? Ya. Yang kedua, bagian kedua adalah mufattirat atau muftirat. Ya. Dia yaitu muftirat ini adalah membatalkan, ya, jadi membatalkan puasa. Ya. Itu ada 8 hal yang membatalkan puasa. Ya. Kalau mufattirat ini, ya, membatalkan sesuatu puasa itu ada 8. Yang pertama, ya, yang pertama adalah riddah. Riddah itu adalah keluar dari Islam, murtad. Ya. Riddah itu murtad. Itu qatlul Islam, memutuskan Islam atau memutuskan tali Islam, ya, dengan niat. Jadi hati-hati saudaraku, ya, memutuskan Islam dengan niat saja, kemudian ucapan atau perbuatan, ya, walaupun dikatakan di sini riddahnya lahdotan, sebentar saja, ya, maka dikatakan ini riddah, hati-hati, ya. Jadi jangan dalam pikiran kita, ucapan kita, ya, perbuatan kita sedikit pun keluar dari Islam, walaupun sebentar saja, maka dikatakan sudah riddah, sudah kafir, sudah murtad. Ya. Dan ini adalah pembatal puasa yang pertama, ya, berkaitan dengan pembatal yang al-mustirat, ya,
Ada 8. Nah, selanjutnya, ya, pembatal yang kedua, muftirat yang kedua adalah haid dan nifas. Wal wiladah, melahirkan. Walaupun sebentar, ya, darah keluar, ya, minan nahar pada waktu siang hari, maka dikatakan dia sudah batal. Jadi seorang yang mengalami haid walaupun sebentar, ya, atau haidnya dia masih dalam siang hari, ya, belum mendekati maghrib, maka ketika 5 menit sudah maghrib, sebelum maghrib, ya, dia keluar haid atau nifas atau wiladah, maka batal puasa. Kemudian pembatal yang ketiga yaitu junun, ya, gila walaupun sebentar. Ya, gila walaupun sebentar, maka dia membatalkan puasa. Yang keempat, rabi, ya. Jadi rabi itu pingsan, ikma. Ikma itu pingsan. Kemudian asuk, mabok, ya. Ya, syukur, belum mabok. Ya. Nah, syaratnya apa? Jika pingsan dan mabok ini terjadi seharian, ya. Jadi seharian dia mabok atau dia pingsan, maka dikatakan itu membatalkan puasa. Kalau sebentar ada nanti pendapat yang mengatakan tidak membatalkan. Nah, di sini katakan menurut pendapat, ya, menurut pendapat mutamadnya, misalnya nanti pendapat mutamad, ya, dari Imam Romli. Nah, ini, ya. Jadi kalau dalam waktu Imam Romli, meskipun sebentar, hukumnya masih sah puasanya. Jadi sah puasanya menurut pendapat mutamad dari Imam Romli. Karena dia sebentar saja. Ya, sama sebentar saja. Ya. Sebagaimana diungkap dalam kitab Sohfatul Az-Zubad, ya, katakan bahwa jika orang pingsan, ya, jadi katakan jika orang pingsan, ya, jika orang pingsan sadar kemudian sadar, ya, dalam sebagian waktu atau sebagian hari, ya, walaupun sebentar, maka sahlah puasanya. Jadi puasanya dia di dalam kitab Sohfatul Zubad itu dikatakan puasanya tetap sah. Nah, nanti berbeda pendapat dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, maka dikatakan walaupun sebentar batal. Ya, walaupun sebentar batal. Ya, apabila, ya, terjadi kecerobohan, ya, walaupun sebentar. Nah, walaupun sebentar. Sedangkan menurut ulama akhir, ya, ya, tidak membatalkan kecuali ada kecerobohan dan terjadi itu sepanjang hari. Jadi ulama-ulama akhir, ya, ulama-ulama sekarang itu mengatakan tidak membatalkan kecuali ada kecerobohan dan itu terjadi, ya, sepanjang waktu, sepanjang hari itu, sepanjang waktu siang hari itu. Nah, ini, ya, seperti itu. Kemudian pembatal yang kelima adalah jima. Adalah jima. Jima ini itu bersetubuh dengan istri, hubungan biologis. Nah, dilakukan dengan sengaja, ya. Dia juga mengetahui bahwa itu adalah sebuah keharaman. Ya, maka itu membatalkan puasa. Ya. Ya. Kemudian, ya, atas pilihannya sendiri, maka batalah puasanya. Ya, batalah puasanya. Dan apabila membatalkan puasa sehari di dalam bulan Ramadan secara bersungguh dengan jima, maka
maka dikatakan ya, dia akan menanggung 5 sanksi. Jadi kalau orang yang tahu nih secara dia pilihannya, dia tahu bahwa ini batal, kemudian dia melakukan dengan sengaja, ya, maka ada 5 ketentuan ya yang akan tanggung atas perbuatannya. Yang pertama, dia mendapatkan dosa, dan dosanya ini sangat besar. Ya, jadi mendapatkan dosa yang sangat besar ketika dia berhubungan seksual dengan istrinya atau dengan siapapun di hari tengah hari atau siang hari ketika berpuasa, maka dia akan mendapatkan beberapa hal, ya, 5 sanksi, diantaranya yang pertama mendapatkan dosa besar. Kemudian yang kedua wajib imsak. Ya. Dia wajib untuk tidak makan dan minum sampai waktu maghrib sebagai akibat dari dia melakukan melakukan jima pada siang hari. Makanya dia harus menahan diri, dia tidak boleh makan minum sampai waktu maghrib. Kemudian yang ketiga wajib takzir. Takzir itu dihukum oleh penguasa, oleh hakim, ya, karena ini perbuatan ini adalah dosa yang sangat besar dan ini berkaitan dengan ini manusia, maka wajib takzir, ya. Dan ini ditentukan oleh hakim, ya, ditentukan oleh hakim. Ya. Apalagi dia tidak bertobat, maka dia dihukum takzir oleh hakim. Ya. Kemudian selanjutnya wajib qadha. Jadi dia hari itu ya, dia membatalkan puasa, maka dia wajib qadha di luar waktu bulan Ramadan. Dan yang kelima, dia wajib kafarat. Ya. Kafarat yang besar, udma, ya, kafarat yang besar, ya, kafaratul ma, yaitu dia memilih salah satu dari pilihan. Nah, pilihan, dan dia tidak boleh melakukan pilihan lain kecuali urutannya dari awal dulu. Ya, dari awal dulu. Yang pertama misalnya, ya, dia harus memerdekakan 1 orang budak. Dia memerdekakan 1 orang budak mukmin. Ya, karena sekarang tidak ada, maka kita boleh yang kedua. Apa itu yang kedua? Yang kedua adalah siamus, ya, berpuasa 2 bulan, ya, berturut-turut, ya, 2 bulan berturut-turut, dan kalau batal maka mengulangi dari awal. Ini puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka pilihan ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin, dan setiap orang miskin itu mendapatkan 1 mud, ya, mendapatkan 1 mud. Dan wajib atas seorang kafarat itu seorang laki-laki, ya, dan bukan bagi seorang perempuan. Yang mendapatkan kafarat untuk puasa 2 bulan berturut-turut adalah laki-laki, bukan perempuan, ya, dan bukan perempuan, ya. Ya. Dan jumlah kafarat juga akan bertambah, ya, jika, ya, dia beberapa hari dibatalkan. Jadi dia tidak boleh batal. Dia tidak boleh batal. Ya. Seperti itu. Nah, ini adalah hukuman bagi orang yang melakukan hubungan suami istri pada waktu siang hari mendapatkan 5 hukuman, ya. Hukuman itu dari yang lebih sulit ke yang lebih mudah. Nah, itu. Ya, makanya kita berhati-hati saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah terhadap hal-hal yang membuat terjadinya membatalkan puasa. Itu demikian, mungkin nanti kita akan bicara bagaimana tentang masuknya benda ain ke dalam tubuh melalui jalur rongga atau yang terbuka jalan. Insya Allah hal ini sudah disampaikan juga dalam kajian rutin setiap hari Rabu dan hari Ahad di Masjid Nurul Iman, ya, di Kampung Curug, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Ya, dilakukan insya Allah setiap hari Rabu dan Ahad ba'da sholat subuh berjamaah. Ya, demikian semoga yang disampaikan
bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.